Suara rakyat makin keras menggema di jalanan. Bukan hanya tuntutan biasa, tapi kini muncul seruan ekstrem, pembubaran DPR. Ya, rakyat sudah begitu muak dengan wakil-wakilnya yang justru lebih sibuk melayani kepentingan oligarki ketimbang memperjuangkan nasib bangsa. Gelombang demo yang terjadi di berbagai kota bukan sekadar ekspresi kemarahan, melainkan tanda bahwa krisis kepercayaan terhadap lembaga negara sudah berada di titik nadir. Presiden Prabowo yang terhormat, inilah alarm keras yang tidak bisa Anda abaikan. Rakyat bukan hanya kecewa, tapi merasa dikhianati. DPR yang seharusnya jadi benteng demokrasi, justru berubah menjadi simbol kemewahan, pragmatisme, dan kerakusan. Mereka menolak membahas RUU perampasan aset, meloloskan aturan-aturan pro-oligarki, dan tidak segan-segan mengorbankan kepentingan rakyat demi kursi dan kekuasaan. Bagaimana rakyat bisa percaya pada wakil yang seperti ini? Namun kemarahan rakyat tidak hanya berhenti pada DPR. Mereka juga menatap ke arah pemerintah. Mereka ingin perubahan nyata, bukan sekadar janji. Presiden Prabowo yang terhormat, rakyat kini dibebani berbagai pungutan dan pajak baru, dari pajak hiburan, digital, hingga rencana pungutan lain yang seolah-olah tanpa batas. Pertanyaannya, apakah pungutan ini benar-benar kembali ke rakyat atau justru menambah gemuk kantong oligarki? Lebih parah lagi, supremasi hukum semakin tebang pilih. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyat kecil gampang dipenjara, sementara pejabat besar bisa tetap tersenyum meski terjerat kasus. Di sisi lain, roadmap pemberantasan korupsi tidak jelas. KPK dilemahkan, kasus besar mandek, dan janji-janji pemberantasan korupsi justru tenggelam dalam kompromi politik. Jangan lupa, masalah ekonomi semakin menghimpit, lapangan kerja terbatas, pengangguran meningkat, anak-anak muda yang baru lulus kuliah bingung mencari arah, sementara tenaga kerja asing malah diberi karpet merah. Apa ini keadilan? Presiden Prabowo yang terhormat, rakyat menaruh harapan besar pada Anda. Tapi mereka juga was-was, apakah Anda akan benar-benar berdiri tegak sebagai pemimpin, atau justru masih berjalan di bawah pengaruh, cengkeraman, dan bayang-bayang Jokowi? Karena itulah, Presiden Prabowo yang terhormat, langkah pertama yang harus Anda ambil adalah berani lepas dari warisan bermasalah Jokowi. Bangun pemerintahan Anda sendiri dengan identitas yang jelas, yang berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan sempit elit. Reshuffle kabinet adalah keharusan. Singkirkan menteri-menteri yang terbukti lebih loyal pada oligarki daripada bangsa. Hentikan praktik hukum yang tebang pilih. Tunjukkan bahwa pemberantasan korupsi adalah agenda utama, bukan sekadar retorika. Dan yang paling penting, dengarkan suara rakyat di jalanan. Mereka bukan musuh negara, mereka adalah pemilik sah republik ini. Presiden Prabowo yang terhormat, bila suara rakyat ini diabaikan, demo bukan akan berhenti, tapi justru semakin membesar. Dan saat itu terjadi, bukan hanya DPR yang ditolak, tapi legitimasi pemerintahan Anda pun bisa dipertaruhkan. Jangan sampai sejarah menuliskan nama Anda bukan sebagai presiden yang berani melawan oligarki, tapi sebagai presiden yang tunduk pada bayang-bayang masa lalu. Karena rakyat sudah terlalu lama dipaksa menunggu. Dan bila mereka bergerak, tak ada kekuasaan apapun yang bisa menghentikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Presiden Prabowo yang terhormat akan berani membubarkan DPR yang semakin bermasalah, keluar dari bayang-bayang Jokowi dan mendengar suara rakyat? Atau demo akan terus membesar hingga melahirkan krisis politik? Tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar suara rakyat semakin kuat. Untuk Indonesia menjadi lebih baik.